Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Allahumma ya Rabbana inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min amalin la yurfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadhma' innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana urzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'dal maut, amma ba'du. Yang senantiasa kami cintai, kami muliakan guru kita semua, Al-Mukarram Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah. Mudah-mudahan beliau dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan serta sehat wal afiyah, dan diberikan keistiqomahan agar senantiasa membimbing kita semua, terkhusus murid-muridnya dan umumnya untuk umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kami muliakan para guru-guru besar kami, masyayikh, yang mudah-mudahan Allah memberikan kepada beliau segala kebaikan, keistiqomahan, panjang umur dalam ketaatan serta sehat wal afiyah. Dan tak lupa kepada pengurus Rawi Ta'at wal Ifan, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang senantiasa berkhidmah, berdakwah, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hambanya yang ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal baik, dan ikhlas dalam hal apapun, sehingga apa yang kita lakukan adalah bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada Ketua Majelis Rawdatul Muhibbin Solo, Kiai Romo Kiai Ahmad Musta'in Nasuha, mudah-mudahan beliau panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita masih diistiqomahkan oleh Allah untuk mengikuti suatu kegiatan rutinitas kita pada malam Sabtu, dan ini adalah rutinitas yang mulia, suatu kegiatan yang amat dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan menghantarkan kita semakin baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada satupun yang menjadikan kita semakin baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan ilmu. Bahkan ibadah yang menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pun adalah harus dengan ilmu. Maka siapapun Anda yang dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti pengajian, baik secara langsung atau dengan hadir melalui media, maka ini adalah suatu kemuliaan yang harus Anda syukuri. Syukuri bahwa ini adalah kemuliaan yang Allah berikan. Tidak semua kemuliaan ini diberikan oleh hamba-hamba Allah yang lain. Artinya kita saat ini dijadikan oleh Allah penuntut ilmu adalah hal yang amat agung yang kita dapatkan. Dan tentu banyak sekali faedah, manfaat, fawail yang kita dapatkan di saat kita hadir majelis ilmu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, Imam Abu Laith mengatakan bahwa lebih dari 10 manfaat yang akan didapatkan oleh siapapun yang hadir di majelis ilmu. Ya. Baik itu waktu yang kita gunakan adalah untuk hal yang bermanfaat. Sungguh mungkin jika saat ini kita tidak hadir di majelis ilmu, maka bisa jadi kita akan melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, bahkan na'udzubillah bisa membuahkan dosa. Karena dalam kaidah aqaid, akidah, ada mujtima'id diddin wa ada mujtima'in naqidain.
Tidak akan berkumpul suatu yang bertentangan, yang berlainan. Jadi umur saja ya, atau waktu ya, waktu jika kita tidak gunakan untuk hal yang bermanfaat, maka sudah harga mati. Waktu itu akan kita gunakan untuk hal-hal yang tidak ada faedahnya atau tidak akan bermanfaat, bahkan mudarat yang akan kita dapatkan. Jadi ayo kita manfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya adalah dengan mengikuti pengajian, kajian-kajian, biarpun dengan online. Maka ini juga sebuah upaya agar kita menghindari maksiat. Sungguh sekarang itu orang maksiat sangat mudah. Dengan hanya membuka HP, orang bisa melihat yang haram. Akan tapi saat ini Anda menonton tontonan yang mulia, kajian ilmu ya. Maka ini adalah suatu hal yang memang harus nantiasa kita perhatikan. Jadikan ini adalah keistiqomahan kita ya. Harus ada satu amal yang kita istiqomahkan ya, sehingga itu yang akan menjadikan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini, wahai para pemirsa di mana saja Anda berada, kita akan melanjutkan kembali pengajian kita dengan kitab Durratul Yatimah, salah satu karangan dari guru mulia kami Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah hafizahullah ta'ala. Beliau punya karangan yang sangat banyak, diantaranya adalah kitab Durratul Yatimah ya, dari kitab-kitab fikihnya. Fikihnya sangat banyak, ada Ghayatul Muna, Syarh Safinatin Najah ya, ada Zadul Labib. Nah, ini kita ambil kitab Durratul Yatimah yang memang ini cocok untuk kita pelajari. Dan Anda sudah belajar di Muqaddimah ya, dan Anda pun sudah mengetahui biografi penulis pengarang kitab ini, Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, yang beliau adalah orang besar, rektor Universitas Imam Syafi'i Yaman Mukalla Hadramut. Beliau orang soleh, dan banyak sekali ulama-ulama yang memuji beliau, mengagungkan beliau. Termasuk beliau adalah salah satunya Abu Ahli Bait, yaitu bapaknya Ahli Bait, karena sungguh kecintaan beliau pada Ahli Bait sangat besar. Dan termasuk murid-muridnya pun kebanyakan dari Ahli Bait. Dan ini salah satu tanda guru-guru mulia ya. Guru-guru mulia sangat banyak. Salah satu tandanya adalah ketika kita menemukan seorang guru yang cinta pada ahlu bait. Itu akan pasti akhlaknya benar, akidahnya juga benar ya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hambanya yang senantiasa sambung dengan guru-guru mulia. Karena kita teringat dengan perkataan guru kami Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, bahwa seorang hamba dalam hidup di dunia ini harus ada orang yang menjadi murabinya, orang yang menuntun dia untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kita itu amat berat untuk bisa dekat dengan Allah, terlebih di akhir zaman ini. Maka harus ada orang yang menuntun. Dan kalau kita mendalami ilmu tasawuf itu sungguh sangat berat orang untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus menempuh beberapa rintangan-rintangan seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali, salah satunya di kitab Minhajul Abidin ya, ada istilah akobat ya, itu kita harus melewati beberapa akobat. Yang akobah pertama saja itu sangat berat, yaitu apa? Al-ilm ya, al-ilm, karena salah satu kerusakan yang terjadi di dunia ini ya, orang berbuat kejahatan, orang berbuat pidana, orang berbuat curang, semuanya adalah akibat daripada kebodohan. Sebabnya adalah kebodohan ya. Belum nanti akobah-akobah yang lainnya, yang bukan pembahasan kita pada malam hari ini. Kita akan bahas fikihnya ya, kitab Durratul Yatimah. Kita sudah sampai di kitab Arkanuddin ya, yaitu rukun-rukun dalam beragama. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafanallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Ila an qala Arkanuddin, kita akan bacakan matan nazamnya ya. Dikatakan dalam kitab ini, ad-dinu ma ja'a bihil basyiru an rabbihil yahtadil jumhur tashmuluhu thalathatun arkanu Islamu wal imanu wal ihsanu. Dari bait-bait ini, nazam ini menjelaskan bahwa rukun-rukun dalam beragama itu ada 3.
ad-dinu ma ja'a bihil basyiru. Pertama beliau, sebelum kita baca syarah ya Duratul Yatimahnya, kita membaca nazamnya dulu, Subhatul Thaminah. Beliau mengatakan ad-dinu ma ja'a bihil basyiru, bahwa agama itu adalah apa-apa yang didatangkan oleh al-bashir. Al-bashir ini adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bashir artinya orang yang membawa kabar gembira, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang membawa agama Islam, kabar yang gembira yang amat besar, yaitu dengan datangnya agama Islam. Allah SWT berfirman, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Sesungguhnya Allah telah mengutus syahidan wa mubashiran. Mubashiran di sini artinya adalah orang yang membawa kabar gembira, yaitu Nabi besar Muhammad SAW dengan agama Islam, dengan datangnya agama Islam. Karena dengan agama Islam inilah orang akan selamat daripada kebatilan beragama. Karena agama yang akan diterima oleh Allah hanya satu, yaitu agama Islam. Idad dina indallahil Islam. Dalam Al-Quran dikatakan sesungguhnya agama yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Nah, agama Islam ini hanya dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kabar gembira bagi umat manusia. An rabbihi, dari Tuhannya, liyahtadil jumhuru, yaitu untuk memberikan petunjuk pada segenap umat manusia. Kemudian tashmuluhu salah satu arkanu. Nah, dalam beragama ini, rukun-rukun beragama, kata beliau ada 3. Tashmuluhu salah satu arkanu, al-islamu wal iman wal ihsan. Rukun-rukun dalam beragama itu ada 3. Pertama Islam, kedua iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Nah, bait ini sebenarnya adalah buah daripada hadis Jibril ya, hadis yang sangat masyhur di kalangan kita. Ma'ruf, sudah diketahui hadis ini, hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis sangat panjang, yang saat itu datang seorang malaikat yang menyamar sebagai manusia yang bertanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil Islam. Kemudian dijawab oleh Nabi, al-Islamu an tasyhadu alla ilaha illallah, sampai seterusnya. Kemudian ditanya lagi, akhbirni 'anil iman. Ditanya Nabi, beritahu kami tentang apa itu iman. Kemudian akhbirni 'anil ihsan ya. Nah, ini dari hadis ini difahami bahwa rukun-rukun dalam beragama itu ada 3. Ada 3. Imam Nawawi mengomentari hadis ini bahwa hadis ini adalah mencakup segala amal ibadah, baik zahir ataupun batin. Karena dalam hadis ini dijelaskan bahwa Islam itu adalah kaitannya dengan amal-amal zahir kita, ibadah kita. Bagaimana kita dalam menjalankan syariat halal haram. Kemudian tentang iman adalah kaitannya dengan keimanan kita ya. Keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, akidah berkaitan dengan akidah. Kemudian al-ihsan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan batin kita, keikhlasan kita, keistiqomahan kita dengan Allah ya. Dan ilmu-ilmu yang menjauhkan kita dari penyakit-penyakit hati. Nanti akan kita jelaskan satu persatu makna dari setiap rukun-rukun ini, mulai dari Islam, iman, dan ihsan ya. Kemudian juga banyak imam-imam lain yang mengomentari hadis Jibril ini. Dan sepakat para ulama bahwa rukun beragama itu, rukun dalam beragama itu adalah cuman ada 3. Islam, iman, dan ihsan. Kalau seandainya ada ulama yang menambah ya, namanya para ulama ada perselisihan pendapat, dan mereka semuanya adalah dengan membawa dalil-dalil yang kuat. Perbedaan antara pendapat jumhur dan ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa rukun agama ada 4. Satunya adalah asratus sa'ah, itu harus mengimani datangnya hari kiamat. Itu karena berawal daripada perbedaan di esensi rukun itu sendiri ya. Sedangkan kita mendefinisikan rukun adalah juz'un la yatahaqqaq illa bihi, juz'un minal mahiyati allati la tatahaqqaq illa bihi, yaitu apa? Bagian dari esensi sesuatu yang harus entitas ya,
ada keberadaannya itu. Artinya jika tidak ada ketiga-tiganya ini atau salah satu di antara ketiga ini, tidak akan ada agama. Agama adalah tercipta dari ketiga ini. Orang akan dikatakan beragama ketika sudah memenuhi tiga hal ini: Islam, iman, dan ihsan. Ya, artinya tidak akan sempurna juga jika orang beragama Islam, sudah beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi hubungan dia dengan Allah, ibadahnya belum bisa ikhlas, masih ada ujub, riya, maka dia belum sempurna dalam beragama. Ada rukun-rukun yang keropos. Inilah kita penting belajar bab ini, ya. Dan akan kita jelaskan satu persatu, mulai dari definisinya, kemudian juga perkataan-perkataan ulama berkaitan dengan apa itu Islam, ihsan, dan iman secara terperinci, ya. Dalam kitab Durratul Yatimah ini dijelaskan satu persatu. Ada istilah-istilah yang memang harus kita pahami, ya, seperti istilah rukun tadi yang sudah kami jelaskan. Kemudian agama itu apa sih, gitu kan? Arkanuddin, ad-din di sini itu apa sih? Agama itu apa, gitu. Dia mengatakan agama ad-din, ya, dalam istilah bahasa Arab, agama itu adalah ad-din. Ad-din ma ja'a bil basyiru an rabbih liyahtadil jumhuru. Nah, ini di Nazm Subhatus Saminah. Adapun definisi yang disampaikan oleh guru kita Syekh Muhammad bin Ma'ali Ba'ati, ya, dalam kitabnya Durratul Yatimah, beliau mengatakan bahwa ad-din itu secara bahasa yutlaq ala ma'an katsira, banyak makna-makna yang terdapat di kalimat ad-dinu. Salah satunya adalah at-ta'ah, ketaatan. Kedua adalah jaza, balasan. Tiga adalah hisab, perhitungan. Kemudian menurut syariat, bahwa din, agama adalah ma syara'ahullahu ala lisani nabiyhi minal ahkam. Menurut syariat, bahwa agama adalah suatu yang disyariatkan oleh Allah melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu, ya, definisi ad-din. Jadi apa-apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hukum-hukum syariat, halal haram, ya, itu semuanya adalah agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aksam, arkannya, arkanuddin. Kemudian bagian-bagian dari agama, rukun-rukun beragama itu kan sudah kami jelaskan ada tiga. Pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Kita akan menjelaskan secara terperinci satu persatu. Yang pertama adalah al-Islam. Al-Islam, kata beliau, mutlaqul inqiyad, ya, patuh secara keumuman, adalah patuh, pasrah, inqiyad, ya. Sedangkan secara istilah banyak sekali definisi. Ulama mendefinisikan Islam banyak sekali. Di antaranya adalah dilihat daripada kalimat al-Islam itu mushtaq, yaitu terbentuk dari apa sih? Karena al-Islam itu bisa dari al-Islam itu adalah kalimat dari sin, lam, dan mim. Itu nanti ada kalimat al-istislam, ada asalmu, ada aslama, ya, banyak sekali. Sedangkan setiap kalimat ini mempunyai mana-mana yang berbeda. Kayak asalmu artinya adalah damai. Maksudnya adalah Islam itu adalah agama yang damai, dan setiap muslim hendaknya menjaga perdamaian. Maka jangan dipertanyakan itu orang-orang yang mengaku agama Islam tapi masih suka perang, memerangi orang-orang yang tidak berhak untuk diperangi. Mana eksistensi keislamannya itu? Sedangkan Islam di sini hakikatnya adalah damai, ya. Kemudian yang kedua ada Islam. Islam dari aslama. Aslama yuslimu islaman, artinya adalah berserah diri, kayak seperti yang dijelaskan oleh musannif tadi,
Ini adalah makna yang dihendaki oleh musannif, yaitu bahwa Islam di sini dari aslama yuslimu islaman, karena kata Islam sendiri itu adalah masdar dari aslama yuslimu islaman, artinya adalah taat, berserah diri. Maksudnya adalah seorang hamba, seorang muslim hendaknya berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua dari sholat, puasa, zakat, kita harus patuh, kita harus melaksanakan itu semua. Itu adalah kewajiban bagi siapapun yang mengaku bahwa dirinya adalah umat Islam. Patuh, sehingga ini juga ada sir ya, ada sir bahwa seorang yang beribadah itu hendaknya memang karena patuh, ubudiyah. Itu kita adalah sebagai hamba yang harus taat kepada majikannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada seorang hamba ya yang beribadah, dia karena pengen mendapatkan kemuliaan, keutamaan duniawi, ya ini salah niat. Makanya wahai para ustadz, jangan sekali-kali memotivasi orang untuk beribadah dari sisi-sisi yang lain. Contoh dari sisi kedokteran. Orang yang sholat akan disembuhkan oleh Allah karena dalam rukuk dan sujud itu orang akan bergerak anggota tubuhnya, dan jika melakukan itu nanti dari sisi kedokteran dia akan sehat itu ya. Yang pada intinya itu semua memang itu ada salah satu buah daripada kita melaksanakan sholat, akan tapi jangan sampai itu menjadi tujuan utama kita melaksanakan sholat. Ini adalah ubudiyah. Contoh lain adalah puasa ya. Puasa, karena kita mendengar bahwa puasa, orang yang berpuasa sebenarnya dia akan melakukan suatu upaya agar menstabilkan anggota tubuhnya. Ya ini juga benar, memang orang puasa dia akan diberikan kesehatan dengan puasanya, dan bahkan kedokteran pun ya mengatakan bahwa puasa memang menyehatkan. Nah, tapi itu bukan tujuan kita dalam berpuasa. Tujuan kita adalah patuh, pasrah, penghambaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya, yang ditakutkan adalah jika kita sampaikan ini kepada orang-orang, dia akan salah berniat. Yang seharusnya kita beribadah kepada Allah adalah patuh dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan sesuatu yang lain. Ini adalah hakikat keikhlasan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ada juga Islam yang diambil dari kata istaslama, istaslimu, istislam. Ini juga sama artinya berserah diri. Ada salim. Salim itu artinya bersih dan suci. Maksudnya adalah gambaran dari hati seorang muslim adalah bersih, suci, jauh dari sifat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun penyakit-penyakit hati yang lainnya. Maka orang muslim dia masih mendam dengki kepada sama saudaranya, sangat diperhitungkan keislamannya. Itu Nabi sendiri tidak mengajarkan seorang mendengki. Nabi sendiri tidak mengajarkan seorang itu berbuat dendam kepada sama muslim, apalagi sampai memerangi umat muslim. Ini sudah jauh sekali keluar dari makna esensi daripada agama Islam itu sendiri. Nah, ini adalah Islam. Kemudian tadi secara istilah ya sudah kami sampaikan yang dikatakan oleh Sayyid Syekh dalam kitabnya, bahwa Islam secara syariat, menurut syariat adalah masyara'allahu ala lisanihi sallallahu alaihi wasallam minal ahkam ya. Itu sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hukum-hukum syariat. Baik, artinya Islam itu adalah kaitannya dengan hukum-hukum syariat amaliyah. Ya, nama agama Islam itu sendiri kan menunjukkan sikap dan sifat pemeluknya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pasrahan dia dalam beramal. Kemudian
nama Islam itu sendiri adalah lahir bukan karena pemberian dari seorang atau sekelompok masyarakat, melainkan berasal langsung dari Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Inna dina 'indallahi al-Islam. Ya. Jadi Islam itu adalah amaliyah, syariah, ya, amaliyah, hukum-hukum kaitannya dengan amaliyah, ibadah kita. Kemudian upaya kita untuk menjauhi halal haram, itu adalah syariat. Artinya orang yang dikatakan beragama Islam adalah mereka-mereka yang yulazim syariah, orang yang senantiasa menjalankan perintah-perintah syariat, ya, perintah-perintah syariat, yaitu perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, al-Islam. Kemudian adalah iman. Iman secara bahasa kata beliau at-tasdiq, yaitu kepercayaan, mempercayai sesuatu. Ini adalah iman. Al-iman billah, artinya kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Al-iman bil malaikah, al-iman bi anbiya'ihi, para nabi Allah. Ini adalah iman. Nah, adapun secara istilah, iman adalah percaya atau patuh terhadap sesuatu yang dibawa oleh nabi yang berkaitan dengan hal-hal yang urgent dalam beragama. Bima ulima minad dini bid-darurah. Ya. Dalam kitab Duratul Yatimah, definisi iman di sini dikatakan bahwasanya adalah at-tasdiq lughatan, ya. Kemudian yang kedua secara syariat adalah, secara istilah adalah percaya dan patuh terhadap sesuatu yang dibawa oleh nabi berkaitan dengan hal-hal yang urgent dalam beragama. Mimma ulima minad dini bid-darurah. Nanti akan kita satu persatu jelaskan makna dari definisi ini. Akan tapi banyak sekali ulama yang mendefinisikan iman itu sendiri. Ya, menurut Imam Al-Jurjani dalam kitab Ta'rifat secara bahasa, iman adalah membenarkan dengan hati atas tasdiq bil qalb. Secara menurut syariat adalah meyakini dengan hati dan mengikrarkan dengan lisan. At-tasdiq bil qalb wal iqrar bil lisan. Jadi enggak cukup keimanan itu kita hanya di hati, tapi juga harus disampaikan. Makanya ada dalam syarat rukun-rukun Islam itu adalah syahadat, nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Itu tujuannya adalah untuk mengikrarkan bahwa dia adalah beriman pada Allah Subhanahu wa taala, bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabinya. Ada juga definisi lain dari Al-Imam Al-Qurtubi dalam Al-Fasl fil Milal. Beliau mengatakan bahwa iman itu adalah keyakinan hati dan pengakuan lisan itu harus berlangsung secara bersamaan. Artinya di saat kita mengikrarkan bahwa kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, itu juga saat itu kita harus menghadirkan, artinya harus satu waktu kita ketika mengucapkan beriman, artinya kita juga meyakini. Kita mengucapkan syahadat juga kita artinya meyakini bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi besar Muhammad SAW adalah nabi kita, kata beliau. Makanya dari definisi di atas, bahwa orang yang bersaksi, berikrar dan meyakini tetapi tidak beramal, maka dia adalah fasik. Dia meyakini Allah, tapi dia tidak beramal. Apa yang diperintahkan oleh Allah dia tidak lakukan, tidak dia lakukan. Ya, maka dia adalah fasik. Kemudian orang yang bersaksi dan beramal tapi tidak meyakini, dia sudah berikrar, bersyahadat,
Kemudian juga dia beramal, tapi dia tidak meyakini, maka dia adalah munafik. Munafik. Keimanannya kropos, lemah. Dia beramal, ibadahnya banyak. Mungkin dia sehari semalam ratusan rakaat dia lakukan. Tahajudnya, puasanya nggak pernah bolong. Akan tetapi dalam hatinya ada kemunafikan, yaitu apa? Yaitu dia sebenarnya ada keraguan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah munafik. Seperti yang terjadi pada zaman Nabi dan para sahabat saat itu, banyak sekali orang-orang yang munafik. Orang yang dia secara zahir dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia pun bersaksi di hadapan Rasulullah SAW membaca syahadat. Akan tetapi keimanannya sangat keropos. Di saat jauh dari Nabi, dia hatinya tidak dekat dengan Nabi. Imannya keropos. Sehingga yaitu iman dikatakan sudah benar adalah di saat dia meyakini, dia bersaksi, dan dia juga beramal. Kemudian ada juga orang yang meyakini dan dia juga beramal, tapi dia tidak bersaksi, tidak mengucapkan syahadat. Nah, ini juga termasuk kategori apa? Kufur. Tapi ini ada khilaf antara para ulama. Ada khilaf. Ketika ada orang yang tentu dia beriman karena dia dekat dengan Nabi, membela agama Nabi, akan tapi tidak terlihat dia mengucapkan syahadat pada Nabi, maka ini ada selisih di antara para ulama. Akan tapi dalam hukum syariat di dunia dikatakan memang orang tersebut adalah tidak beragama Islam, kafir. Bukan berarti dia di akhirat nanti juga tergolong orang-orang yang kafir. Naudzubillah. Ini adalah masalah yang memang diselisihkan oleh para ulama. Kita kembalikan semuanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia adalah orang yang membela Nabi, dekat dengan Nabi, biarpun sekalipun dia tidak membaca syahadat, ya ini adalah dia urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Maha Pemberi rahmat. Terlebih dia adalah orang-orang yang nomor satu untuk memperjuangkan Nabi besar Muhammad SAW. Itu akan ada kemuliaan yang ia dapatkan. Mulia bisa, ya memang kita katakan dia hidup di dunia ini tidak dikatakan muslim. Kemudian Al-Imam Jurjani, beliau membagi iman itu ada iman matsbu', ada iman maksum, ada iman makbul, ada iman mauquf, ada iman mardud. Berapa? 5 ya. Jadi keimanan kita itu ada 5 macam. Ada iman, ya, imannya makhluk itu ada 5 macam. Ada iman matsbu', yaitu imamnya para malaikat. Imamnya para malaikat adalah matsbu'. Ada iman maksum, yaitu imannya para nabi. Nabi, para anbiya adalah maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan maksiat. Biarpun mereka tidak dijaga dari perbuatan-perbuatan salah, akan tapi salahnya para anbiya dengan salahnya kita berbeda. Kesalahan ada derajatnya. Bagi mereka salah sedikit yang itu menurut kita adalah bukan suatu kesalahan, bagi mereka adalah suatu kesalahan. Dan kesalahannya pun adalah karena ada tujuan, ya, ada tujuannya, misalkan untuk menetapkan sebuah hukum tertentu dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, ya. Nabi maksum. Kemudian iman mauquf, yaitu iman-imannya para ahli bid'ah. Kemudian yang keberapa? Iman makbul, yaitu imannya orang-orang yang mukmin, keimanan orang-orang yang mukmin, orang yang beriman.
Kemudian yang kelima adalah iman mardud, yaitu imannya orang-orang munafik. Maksudnya iman mardud adalah iman yang tertolak. Artinya keimanan tidak diterima oleh Allah adalah orang-orang munafik. Keimanan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua mauquf tadi ya. Imamnya terhenti. Mauquf ini artinya baina ya. 50-50. Apakah diterima atau tidak? Wallahu a'lam. Yang ketiga adalah iman makbul. Imannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imannya kita, orang yang beriman pada Allah, imannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada derajat yang lebih tinggi lagi, yaitu iman maksum, keimanan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu imannya para anbiya. Iman mereka adalah derajat yang paling tinggi. Kemudian yang terakhir adalah iman matbu', imannya para malaikat. Ala kulli hal ini adalah ra'yi, pendapat para ulama. Mereka membagi keimanan menjadi 5. Yang jelas orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang akan selamat kelak nanti di akhirat. Bahkan biarpun dia adalah ahli maksiat, jika dia masih tersimpan dalam hatinya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, adalah dia akan selamat di akhirat. Dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan kita, dan semakin dikuatkan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kelak ketika kita meninggalkan dunia ini adalah dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah iman. Kemudian yang ketiga adalah al-ihsan. Beliau mengatakan dalam kitab Durratul Yatimahnya bahwa al-ihsan di sini adalah al-ihsan di sini adalah anta abdallah ka'annaka tarah. Kau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, dan jika kau tidak melihat Allah, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah adalah melihatmu. Ini ihsan. Nah, secara bahasa ihsan itu dudul isaah ya, dikatakan oleh beliau dudul isaah, kebalikan dari perbuatan buruk. Nah, sedangkan menurut syariat itqanul ibadah. Nah, ini akan kita bahas. Itqanul ibadah yaitu full, totalitas dalam beribadah, enggak setengah-setengah. Itqanul ibadah biadaiha, dengan menjalankan semua kewajiban-kewajibannya, rukun-rukunnya, ala wajhil ma'mur bih, ma'am riayati hukukillah, dengan melihara hak-hak Allah tentunya. Keikhlasan kita, kemudian tidak ujub, tidak riya, wa muraqabatihi wa istihdari 'azamatihi. Juga kita harus menghadirkan keagungan Allah dan juga pengawasan Allah. Allah mengawasi kita. Allah juga zat yang maha agung. Ibtida'an wastimraran. Tidak hanya ketika kita melakukan ibadah kita menghadirkan itu semua, bahkan di luar ibadah pun seterusnya kita harus menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, keagungan-keagungannya. Di saat kita melihat pepohonan, maka kita saat itu harus berpikir bahwa ini adalah ciptaan Allah. Segitu indahnya pepohonan, tidak akan ada yang bisa menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, yang menciptakan hal-hal yang agung yang tidak bisa diciptakan oleh manusia siapapun itu. Ya, ini adalah ihsan. Yaitu ketika beribadah pada Allah Subhanahu wa taala harus totalitas. Innallaha, dalam hadis, innallaha idza habba 'abdan, innallaha yuhibbu idza 'amila al-'abdu 'amalan an yutqinah atau kama qala. Yaitu Allah sangat mencintai orang yang di saat beramal itu dia mutqin, totalitas, sungguh-sungguh, perfect, nggak setengah-setengah. Itqan, nggak hanya dalam beribadah, dalam hal apapun. Jangankan ya, dengan Allah, dengan sama manusia pun. Contoh seorang bos dengan bawahannya,
Bos itu akan senang ketika melihat bawahannya itu ketika mengerjakan dia sepenuh hati, total, lintas, nggak setengah-setengah, sungguh-sungguh. Dia akan senang bos itu. Bahkan bisa jadi akan diangkat menjadi staf tertingginya, kan gitu. Begitu juga dengan Allah ketika melihat hambanya beribadah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan senang, akan diangkat derajatnya. Contohnya adalah ketika sholat. Kita sholat, maka saat itu kita harus menghadirkan nggak hanya rukun-rukun dan wajib-wajibnya saja, juga kita menghadirkan sunnah-sunnahnya, menghadirkan menjauhkan hal-hal yang dimakruhkan ataupun khilaful aula. Itu semua adalah upaya kita mengitqonkan amal ibadah kita. Dan juga yang lebih penting lagi adalah menghadirkan keikhlasan. Sampai digambarkan, jika kau saat beribadah tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah adalah melihatmu. Kita ini merasa bahwa Allah melihat kita saat beribadah. Ini adalah hakikat daripada ihsan. Intinya memperbaiki amal kita dan juga amal kita dengan sama manusia. Ya. Dan banyak sekali, ini definisi hanya dari Duratul Yatimah. Ada beberapa definisi lain sebenarnya oleh para ulama ya. Seperti Al-Imam Baydawi, beliau mengartikan ihsan adalah bentuk ketaatan pada Allah, baik secara kuantitas, jumlah, termasuk tanda orang itqan dalam beribadah adalah dia akan perbanyak amal ibadahnya, ruku'nya, salat malamnya, puasanya. Dia akan senantiasa menambah amal ibadahnya. Ini adalah termasuk itqan dalam beribadah. Kemudian ulama lain juga memaknai ihsan itu sebagai perbuatan baik kepada orang lain. Ya, namanya juga ihsan, ya, kita berbuat baik kepada orang lain. Ya, ini berarti lebih luas lagi. Lebih luas lagi, tidak hanya kepada Allah, juga kepada sama manusia. Kita juga harus ihsan, berbuat baik. Ada juga mengartikan sebagai kelapangan hati dan memaafkan orang lain. Imam Suyuti, beliau memaknai ihsan sebagai suatu pelaksanaan kewajiban-kewajiban. Ya, semua kewajiban-kewajiban jika seorang hamba sudah melaksanakannya seperti kewajiban puasa, sholat, zakat, maka dia adalah muhsin. Orang yang sudah mendapatkan rukun agama yang ketiga, yaitu ihsan. Kemudian ada juga pendapat Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa ihsan itu mencakup kebaikan suatu secara substansi, inti dari perbuatan tersebut yang kaitannya dengan akidah, ibadah maupun lainnya sebagai kebaikan orang muslim terhadap orang lain. Ya, jadi seorang hamba ketika dia memperbaiki keimanannya, memperbaiki keislamannya, maka itu adalah ihsan. Menurut Imam Ibn Katsir, orang memperbaiki keimanannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah ihsan. Kemudian ada juga ulama yang mengatakan ihsan itu adalah akhlak yang baik. Seperti dalam hadis dikatakan, orang yang tidak sempurna, orang yang imannya paling sempurna adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Ya, ini adalah definisi lain dari para ulama. Banyak sekali sebenarnya definisi-definisi ihsan. Yang jelas bahwa ihsan yang dikehendaki oleh muallif Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'tiyah, dia mengatakan bahwa al-ihsan adalah itqanul ibadah, artinya kita memperbaiki amal ibadah kita. Saat ini
kita yuk perbaiki amal ibadah kita. Apapun itu, baik sedekah kita, ayo mulai saat ini kita sembunyikan sedekah kita. Jangan satupun yang tahu bahwa kita adalah orang yang bersedekah, rajin bersedekah, orang yang rajin beramal baik. Kemudian juga kualitas ibadah kita, kuantitas juga mulai saat ini kita tambah. Yang mungkin dulu masih sholatnya cuman ya 3 rakaat witir, sekarang kita ditambah rakaat kita. Baik para pemirsa di mana saja Anda berada, itulah sedikit dari kami yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan arkanuddin, ya, rukun-rukun dalam beragama. Yang intinya adalah agama itu mempunyai rukun yang harus ditegakkan. Agama tidak akan berdiri kokoh kecuali dengan 3 rukun-rukun ini, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Islam artinya kita menjalankan perintah-perintah Allah, syariat-syariatnya, ibadah, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Kewajiban yang Allah berikan kepada kita harus jalankan itu semua. Kemudian juga kita harus memperbaiki amal ibadah kita yang kita lakukan. Salat kita harus dengan keikhlasan, puasa kita harus dengan keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga hubungan kita dengan sama manusia harus baik. Inilah hakikat daripada ketakwaan, dan esensi daripada kita beragama adalah kita bisa berhubungan baik dengan Allah dan juga berhubungan baik dengan sama manusia. Sehingga iman saja tidak cukup, ya. Iman saja tidak cukup, ya, biarpun dia akan masuk surga, akan tetapi dia tidak sempurna dalam agamanya. Tentu nanti akan ada konsekuensi nanti di akhirat. Orang yang beriman tentu akan masuk surga, biarpun misalkan dia adalah ahli maksiat, ledor dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban-kewajibannya. Tentu dia akan ada konsekuensi nanti di akhirat. Ya. Dia di dunia tidak sempurna agamanya, juga nanti di akhirat dia akan mendapatkan siksa. Sehingga tiga-tiganya ini harus ada dari kita. Pertama, iman yang kuat. Setelah kita berikrar bersyahadat, kita meyakini Allah adalah Tuhan kita, Nabi adalah Nabi kita. Selanjutnya adalah kita harus menjalankan perintah-perintah Allah dengan totalitas, dengan sepenuhnya. Kemudian yang terakhir adalah kita membenahi amal-amal ibadah kita, baik kualitas ataupun kuantitas ibadah kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan keistiqomahan, keimanan yang kuat, keistiqomahan dalam beribadah, beramal baik, diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba-hamba yang semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.